Romo mau bertanya, putri saya menikah secara Katolik. Setelah menjalani rumah tangga, suami tidak mau ikut Katolik, memaksa putri dan cucu saya ikut dia Protestan. Dan kalau tidak mau, akan ancam pisah. Apakah putri saya salah? Terima kasih pertanyaannya Ibu Frisk. Salam dari Roma, Italia, Horas. Jawaban saya ini tidak hanya saya tujukan kepada Ibu Frisk, tapi kepada semua orang Katolik. Di dalam ajaran gereja, secara khusus di dalam Katekismus Gereja Katolik, nomor 1634, gereja sudah mengingatkan kita umat Katolik bahwa jika mau melangsungkan perkawinan beda agama atau beda gereja, maka memang ada kemungkinan besar bahwa nanti menghadapi kesulitan untuk mempertahankan iman Katolik atau meneruskan iman Katolik kepada anak-anak. Dan apa yang dikhawatirkan oleh gereja ini, atau apa yang diperingatkan oleh gereja ini, sudah dialami oleh putri dari Ibu Frisk. Dengan kata lain, ini pesan berharga untuk kita semua orang Katolik. Jadi kalau gereja memberikan izin nikah beda gereja atau dispensasi nikah beda agama kepada umat Katolik, itu artinya gereja mempercayai bahwa orang Katolik itu memiliki fondasi iman yang sangat kuat, yang kokoh, sehingga apapun yang terjadi, dia tidak akan meninggalkan iman Katolik. Maka kalau kita melihat hukum gereja, nanti silakan Anda baca ini ya, kitab hukum kanonik ya, di sini ya. Di dalam ya kanon 1124 sudah dikatakan bahwa perkawinan beda gereja merupakan larangan perkawinan. Jadi sebenarnya itu dilarang. Nah, baru boleh dilangsungkan perkawinan beda gereja itu kalau ya pihak Katolik mendapat izin dari Bapak Uskup atau dari Romo Vikaris Jenderal atau dari Romo Vikaris Episkopal Teritorial. Tentu saja yang mengurus ini adalah Romo Paroki. Demikian juga kalau ada orang Katolik ya mau melangsungkan perkawinan beda agama, berarti antara seorang Katolik dibaptis Katolik dengan seseorang yang tidak dibaptis. Nah, seseorang yang tidak dibaptis itu merupakan anggota dari agama Islam misalnya, kan mereka itu kan tidak dibaptis, atau dari agama Buddha, atau dari agama Hindu, atau dari agama Konghucu. Ini perkawinan beda agama, bukan perkawinan beda gereja. Kalau antara Katolik dengan Protestan berarti perkawinan beda gereja. Nah, kalau perkawinan beda agama, maka mesti mendapatkan dispensasi dari Bapak Uskup atau dari Romo Vikaris Jenderal atau dari Romo Vikaris Episkopal. Dan perkawinan beda agama itu merupakan halangan. Jadi kalau tidak mendapatkan dispensasi, perkawinan itu tidak akan sah. Tapi kalau sampai diberikan dispensasi itu artinya orang Katolik itu dipercaya bahwa dia memiliki fondasi iman. Itu ya, tidak akan meninggalkan iman Katolik. Jadi saya tidak menentukan apakah putri ibu salah atau tidak, tapi coba dipikir-pikir ya. Kalau mau menikah beda agama itu, apakah sudah dipikirkan 10 tahun ke depan seperti apa agama, seperti apa iman, bagaimana nanti iman anak-anak, bagaimana menghadapi pasangan yang bukan Katolik. Apakah dipikirkan 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan? Nah, jadi dalam persiapan perkawinan itu harus sampai bisa memikirkan jauh ke depan. Jangan hanya memikirkan sesaat. Dan jangan pula tidak memikirkan. Karena itu nanti bisa jatuh, bisa meninggalkan iman. Kalau kita melihat ya hukum gereja secara khusus dalam kanon 1136 sudah dikatakan di sana bahwa orang tua memiliki tugas yang besar, yang berat untuk mengusahakan pendidikan anak. Dan kita tahu pendidikan anak yang dimaksud ya berarti pendidikan Katolik.
yang sejalan dengan kebenaran-kebenaran di dalam ajaran Katolik. Dan itu juga disinggung di dalam kanon yang lain, yaitu kanon 226, paragraf kedua. Orang tua menjadi guru yang pertama dan utama bagi anak-anak. Itu sesuai dengan dokumen Konsili Vatikan kedua, ya. Gravissimo Educationis, artikel 3. Orang tua itu rasul dan guru yang pertama dan utama. Jadi orang tua itu mestinya bisa mengarahkan anaknya. Nah, yang menarik begini ya, saya mau membacakan kanon yang lain ya, supaya kita mengerti itu aturan-aturan kita ya, yang sudah digariskan oleh gereja ya, supaya kita itu semakin menjadi orang Katolik yang baik. Nanti silakan Anda membaca ya, sekali lagi ini kitab hukum kanonik ya. Kanon 1367 ya, saya bacakan ya. Orang tua atau mereka yang menggantikan ya, kedudukan orang tua yang menyerahkan anaknya untuk dibaptis atau dididik dalam agama tidak Katolik, hendaknya dihukum dengan censura atau hukuman lain yang adil. Jadi sebenarnya ya, kalau ada orang tua yang tidak membaptiskan anaknya dalam gereja Katolik, tetapi malah membaptiskan anaknya di agama lain atau tidak mendidiknya secara Katolik, maka sebenarnya ada hukuman loh. Nah ini yang perlu kita perhatikan sebagai orang Katolik. Hanya kita di Indonesia itu hampir tidak pernah diterapkan aturan itu. Tapi kalau di luar negeri itu ya diterapkan ya, aturan itu. Nah mestinya kita sebagai orang Katolik itu harus lebih bijak. Nah, orang tua ya perlu mendampingi anaknya. Saya yakin begini, kalau dalam keluarga ya begitu kuat ya fondasi iman itu, maka dengan sendirinya pun anak-anak akan mempertahankan iman kekatolikan. Atau kalau lingkungan sekitarnya atau lingkungan pendidikannya ya, masa SD, SMP, SMA, universitas sangat kuat ya, atau memiliki atmosfer ya kekatolikan, maka anak itu akan terbangun di dalam kehidupannya bahwa dia perlu mempertahankan iman kekatolikan. Tapi kalau di dalam rumah itu rapuh sekali iman atau tidak diajarkan iman kekatolikan atau anak-anak tidak merasakan iman kekatolikan, ya anak-anak memang akan merasa ya saya juga bebas menentukan agama apapun yang saya anut. Jadi itu yang terjadi dalam kehidupan kita, maka jadikanlah rumah itu sebagai gereja kecil seperti yang diajarkan oleh gereja Katolik. Rumah itu adalah gereja kecil atau miniatur gereja. Jadi kalau ada gereja yang setiap hari Minggu atau setiap saat kita datangi untuk perayaan Ekaristi, tapi sebenarnya rumah itu adalah gereja kecil. Dalam arti, jadi dalam rumah juga diwartakan sabda Allah. Di dalam rumah juga diwujudkan apa yang disabdakan Allah, ya, melaksanakan ajaran-ajaran gereja. Apakah di sana ada doa bersama? Apakah di sana orang tua membagikan imannya kepada anak-anak, dan begitu sebaliknya anak-anak membagikan imannya, ekspresi imannya, pengalaman imannya kepada anggota keluarga. Jadi semoga ya putri ibu berjuang untuk bertahan sebagai orang Katolik ya. Dan tentu saja pelan-pelan ya memberitahu kepada suami ya, dengan cara yang lembut, bukan dengan marah-marah ya. Dan kita doakan keluarga ini semoga mereka tetap bertahan sebagai orang Katolik dan utuh dalam perkawinan, tidak berpisah, tidak bercerai. Tuhan memberkati. Amin.